Pak Rusli dalam pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat kelas 12 dengan topik bahasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Namun sebelum itu, apa tujuan pembelajaran kita? Dalam pembahasan ini, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan adik-adik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu yang menjadi tujuan setelah proses pembelajaran. Mari kita bahas apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial. Di antaranya berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahannya. Yang ketiga, berdasarkan perkembangannya. Yang keempat, berdasar prosesnya. Yang kelima, berdasar pada sifat perubahannya. Dan yang keenam, berdasar pada caranya. Mari kita bahas satu persatu dari bentuk-bentuk tersebut. Yang pertama, dilihat dari kecepatan berlangsungnya. Ada perubahan yang bersifat evolusi dan ada perubahan yang bersifat revolusi atau cepat. Yang pertama adalah perubahan evolusi atau perubahan yang lambat, adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak. Artinya perubahan secara alami. Nah, ini biasanya banyak terjadi di masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Yang kedua, perubahan secara cepat atau perubahan revolusi, yaitu perubahan yang mendasar atau yang menyangkut pokok kehidupan masyarakat yang bersifat cepat. Contohnya seperti peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, biasanya perubahan yang cepat ini memerlukan suatu kondisi tertentu atau faktor-faktor tertentu yang bisa terjadi di dalam masyarakat. Di antaranya, perubahan yang cepat ini bisa terjadi jika ada keinginan yang kuat dari masyarakatnya untuk melakukan perubahan. Yang kedua, adanya pemimpin yang dipercaya, yang diakui oleh anggota masyarakatnya. Yang ketiga, adanya tujuan yang jelas. Dan yang keempat, adanya momentum atau waktu yang tepat dalam melakukan sebuah perubahan. Nah, itu tentang perubahan sosial dilihat dari kecepatan berlangsungnya. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahannya. Ada perubahan yang bersifat kecil, ada perubahan besar. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya mempengaruhi sebagian atau sekelompok masyarakat saja. Perubahannya tidak menimbulkan pengaruh yang berarti di masyarakat. Contohnya seperti gaya rambut atau model rambut, model pakaian misalnya, atau desain mobil, desain rumah misalnya. Itu menyangkut contoh perubahan kecil. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Contohnya akibat adanya peperangan, misalnya dalam suatu masyarakat itu akan terjadi perubahan yang besar di dalam masyarakat tersebut. Atau misalnya terjadi krisis moneter di dalam suatu negara, maka itu akan berpengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atau contoh yang paling baru,
yaitu pandemi corona, misalnya wabah corona COVID-19. Nah, itu sangat besar pengaruhnya terhadap pola sikap tindakan di dalam masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya ada perubahan progres, ada perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Contohnya adanya teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi, akan membuat kreativitas masyarakat meningkat. Kemudian perubahan regres, yaitu perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contohnya juga seperti teknologi. Jadi teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi akan membuat sikap masyarakat ingin serba cepat atau bersikap instan. Nah, itu contoh perubahan regres. Yang keempat, perubahan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dihendaki melalui program-program tertentu. Nah, perubahan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi contohnya misalnya sistem pendidikan yang selalu dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan atau revisi-revisi, atau juga contohnya program keluarga berencana. Karena banyaknya tingkat kelahiran di dalam masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah membuat program keluarga berencana. Ini dilakukan oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang disebut dengan agent of change. Nah, dalam ilmu sosiologi biasanya disebut dengan social planning atau social engineering atau rekayasa sosial. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa direncanakan serta berlangsung di luar pengawasan masyarakat. Nah, contohnya misalnya dampak dari pembangunan di kota-kota besar yang direncanakan, tetapi muncul fenomena-fenomena yang di luar dugaan, misalnya seperti urbanisasi, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan lain-lain. Nah, itu adanya urbanisasi, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan sebagainya, itu adalah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan ada dua, yaitu perubahan struktur dan perubahan proses. Perubahan struktur adalah perubahan mendasar, yaitu perubahan dalam segala aspek kehidupan yang mendasar sehingga timbul reorganisasi. Contohnya perubahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan atau suasana masyarakat Orde Reformasi. Pada saat Orde Baru pemerintah menggunakan sistem yang lebih otoriter, sedangkan pada pemerintahan Orde Reformasi lebih demokratis. Contoh yang lain misalnya pemerintahan model dari parlementer berubah ke presidensial misalnya. Nah, itu contoh perubahan struktural. Sedangkan yang kedua, perubahan proses atau perubahan tidak mendasar, yaitu perubahan yang hanya terjadi pada aspek pelaksanaan sistemnya saja. Jadi bersifat tidak mendasar, hanya memperbaiki sistem yang ada sebelumnya. Contohnya seperti revisi atau tambal sulam kurikulum misalnya, kemudian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selama 4 kali hingga saat ini misalnya. Nah, itu contoh perubahan proses. Yang keenam, berdasarkan caranya,
yaitu ada perubahan yang terjadi karena ada kelompok yang menggunakan kekerasan untuk melakukan perubahan. Contohnya seperti adanya kudeta pemerintahan misalnya. Kemudian yang kedua, perubahan yang menggunakan cara damai untuk mencapai perubahan. Misalnya agen-agen perubahan atau pimpinan masyarakat mengajak berdialog masyarakat yang mau diubah untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, itu contoh perubahan yang menggunakan cara-cara damai, yaitu dengan menggunakan cara berdialog dengan masyarakatnya. Itulah adik-adik penjelasan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.